Halo Sobat F1, bagaimana kabarnya hari ini? Berikut akan kami rangkumkan berita untuk balapan minggu ini. Selamat menyaksikan. Lando Norris akhirnya menang lagi. Dan kali ini, ia lakukan di Red Bull Ring, kandangnya sang juara dunia. Pembalap McLaren ini sempat absen di free practice 1. Namun sejak saat itu ia terus memimpin di setiap sesi dan tak tersentuh di kualifikasi 3, meskipun sempat diwarnai dengan bendera kuning di akhir sesi. Kecepatan Norris yang luar biasa membuatnya meraih pole dengan selisih waktu terbesar musim ini hingga saat ini. Putaran 1 menit 3,9 detik lebih dari cukup untuk menjaga Leclerc di belakangnya, meskipun pembalap Ferrari itu akan senang bisa membelah tim McLaren. Tekanan datang dari Leclerc di awal lap. Tapi McLaren tampil sangat disiplin, menjaga ritme dan ban tetap dingin. Namun hal tersebut bukanlah menjadi hal yang berarti bagi Norris. Pembalap muda asal Inggris tersebut mampu meladeni tekanan yang dilakukan oleh Leclerc. Persaingan tidak hanya datang dari Ferrari saja. Verstappen yang mengincar kemenangan di Red Bull Ring untuk yang ke-7 kali secara beruntun juga memberikan tekanan kepada Lando maupun Leclerc. Tekanan ditunjukkan Verstappen kepada Leclerc dan Lando dari sudut kanan pada awal start. Namun, baik Lando maupun Leclerc sama-sama bertahan dengan baik pada tikungan pertama. Sayang pada balapan kali ini Verstappen mengalami crash yang mengharuskannya keluar dari balapan lebih awal. Pada seri Austria kali ini tim McLaren bukan hanya unggul dari sisi pembalap yang sedang on fire, tetapi juga strategi pit stop yang dilakukan tim ini sangat baik. Pada GP Austria ini kru pit stop McLaren sangat efisien dalam melakukan pergantian ban. Strategi pemilihan ban dari tim McLaren juga sangat baik. Jenis ban yang digunakan pada lap-lap akhir sangat krusial bagi kemenangan Lando Norris kali ini. Keputusan krusial datang di lap 24. McLaren memanggil Norris lebih awal dan berhasil melakukan overcut terhadap Ferrari. Ancaman kemenangan Lando Norris bukan hanya dari Leclerc dan Verstappen saja, akan tetapi ancaman juga datang dari rekan setim Norris, yakni Oscar Piastri. Setelah mengalahkan Norris pada sesi kualifikasi untuk mendapat pole position, Piastri memiliki ambisi untuk menjadi juara di Austria guna menjaga jarak aman di papan klasemen sementara. Kedua pembalap McLaren ini hanya terpaut 22 poin saja. Pertarungan antara Norris dan Piastri tersaji hampir di separuh akhir balapan. Kedua pembalap saling menjaga kecepatan dan strategi pit stop mereka, sehingga pembalap lain sulit untuk masuk mengganggu pertarungan kedua pembalap tim McLaren tersebut. Pertarungan seru juga tersaji pada lap ke-68 dan 69. Pertarungan ini melibatkan Bortoleto dan Alonso. Kedua pembalap ini bertarung side by side untuk memperebutkan posisi ke-6. Tanpa satupun kesalahan besar, Norris mencatatkan top speed 312 km per jam dan konsistensi luar biasa di setiap stint. Tim prinsipal McLaren, Andrea Berta dalam wawancaranya mengatakan bahwa upgrade pada sisi aerodinamis menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan Lando Norris. McLaren telah melakukan beberapa perubahan aerodinamis signifikan pada mobil Formula 1 mereka, khususnya pada bagian depan dan belakang mobil, serta pada sidepod dan penutup mesin. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja mobil secara keseluruhan, terutama dalam hal downforce dan efisiensi aerodinamis. Dari beberapa upgrade tersebut berhasil membuat mobil McLaren sangat kompetitif pada GP seri Austria ini. Strategi ban akhir yang jitu dari McLaren juga ambil bagian pada kemenangan ini. Ban medium yang lebih segar memberikan Norris keunggulan dalam akselerasi keluar tikungan. Kemenangan ini membuat Norris tetap menjaga asa untuk menyalip rekan setimnya di papan klasemen, Oscar Piastri. Dengan hasil ini membuat persaingan duo McLaren akan menjadi lebih seru. Banyak analis F1 mulai melihat Norris sebagai kandidat kuat untuk juara dunia musim ini.
Konsistensinya, kecepatan, dan kedewasaannya di lintasan jadi kombinasi yang mematikan. Dari berita di atas, apakah ini menjadi awal era baru untuk Norris? Atau kemenangan ini hanyalah kebetulan semata? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update seputar dunia Formula 1.